Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bella. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Inovasi Layanan, dan Mekanisme Pengaduan Terhadap Kepuasan Stakeholder di KPPN ABC. Nah, dalam memperoleh kepuasan stakeholder dan juga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, KPPN selaku kuasa BUN selalu melakukan survei kepuasan stakeholder. Nah, dari grafik di samping bisa kita lihat bahwa tren nilai dari kepuasan stakeholder mengalami fluktuasi atau naik turun. Nah, dari situ perlu kita ketahui apa sih penyebab dari naik turunnya nilai tersebut. Nah, ada 3 variabel yang mungkin bisa mempengaruhi dari kepuasan stakeholder tersebut. Yang pertama ada kualitas pelayanan, di mana mungkin jika kualitas pelayanan baik, nanti stakeholder juga merasakan puas. Kemudian ada inovasi layanan, di mana mungkin dengan adanya inovasi layanan, maka pelayanan yang diberikan lebih efektif dan juga efisien, sehingga tercipta kepuasan stakeholder. Kemudian untuk setelah mendapatkan pelayanan, stakeholder pasti memerlukan untuk pengaduan terkait layanan yang telah diberikan. Nah, jadi untuk variabel selanjutnya mungkin mekanisme pengaduan itu nanti akan berpengaruh terhadap kepuasan stakeholder. Dari latar belakang tersebut, saya menciptakan 4 rumusan masalah. Yang pertama, kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan stakeholder di KPPN ABC. Kemudian yang kedua, apakah inovasi layanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan stakeholder di KPPN ABC? Yang ketiga, apakah mekanisme pengaduan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan stakeholder di KPPN ABC? Dan yang terakhir, apakah kualitas pelayanan, inovasi layanan, dan juga mekanisme pengaduan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan stakeholder di KPPN ABC. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk menguji dan juga menganalisis dari rumusan masalah tersebut. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama kita fokuskan hanya pada hubungan analisis dari kualitas pelayanan, inovasi dan juga layanan dan juga mekanisme pengaduan sebagai variabel bebas terhadap kepuasan stakeholder sebagai variabel terikat. Nah, untuk tempatnya ini ada di KPPN yang ada di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bidang penelitiannya yaitu manajemen pemasaran dan juga perilaku konsumen, dan waktu penelitiannya dilakukan sejak bulan Mei sampai Juli 2026. Metode penelitian. Nah, untuk jenis metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Nah, untuk pengumpulan datanya, yang pertama saya menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada stakeholder. Kemudian yang kedua, ada data sekunder yang saya dapatkan dari literatur dari berbagai sumber. Kemudian untuk hipotesisnya ada 4. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan stakeholder di KPPN ABC. Kemudian yang kedua, inovasi layanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan stakeholder di KPPN ABC. Yang ketiga, mekanisme pengaduan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan stakeholder di KPPN ABC. Dan yang keempat, kualitas pelayanan, inovasi layanan, dan mekanisme pengaduan berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap stakeholder di KPPN ABC. Selanjutnya ada landasan metode. Yang pertama saya menggunakan payung teori dari Richard L. Oliver, yaitu teori konfirmasi harapan atau expectation confirmation theory, di mana teori tersebut menjelaskan bagaimana kepuasan yang akan dirasakan oleh seorang konsumen setelah membeli. Jadi menjelaskan hubungan antara kepuasan dan juga penggunaan produk. Kemudian untuk kajian teori, yang pertama kepuasan stakeholder saya menggunakan dari penelitian oleh Saputri, di mana kepuasan stakeholder merupakan tingkat kepuasan kelompok yang diukur dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan. Kemudian untuk kualitas pelayanan saya menggunakan penelitian dari Alamsyah dan lainnya, di mana kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses lingkungan yang mampu memenuhi dan atau melebihi harapan konsumen. Kemudian untuk inovasi layanan saya menggunakan penelitian dari Insaninda dan juga Pembudi, di mana inovasi layanan itu suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan. Kemudian yang terakhir, yang untuk mekanisme pengaduan saya menggunakan dari penelitian Alamsyah dan lain-lain, di mana mekanisme pengaduan merupakan suatu cara di mana seorang bisa mengadu sebagai ungkapan dari apa yang diterimanya.
Ini saya menampilkan 10 penelitian terdahulu di mana di dalamnya terdapat research gap yang menunjukkan bahwa tidak semua kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan. Ada yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Begitu juga dengan inovasi layanan, ada yang penelitian yang menyebutkan bahwa inovasi layanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian selanjutnya ini juga ada beberapa research gap. Contohnya salah satunya ada inovasi layanan yang pengaruhnya positif namun tidak signifikan. Kemudian untuk mekanisme pengaduan juga tidak semuanya berpengaruh positif dan signifikan. Ada penelitian yang mengatakan bahwa mekanisme pengaduan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya untuk kerangka konseptual, ini bisa kita lihat gambaran dari bagaimana hubungan kualitas inovasi layanan, mekanisme pengaduan secara parsial berpengaruh kepada kepuasan stakeholder dan bagaimana ketiganya berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan stakeholder dengan indikator dari masing-masing variabel di mana indikator tersebut didapatkan dari penelitian terdahulu. Kemudian untuk kerangka penelitiannya ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah peneliti dalam memperoleh hasil penelitian mulai dari identifikasi masalah, menyebarkan kuesioner sampai menganalisis data sehingga bisa dihasilkan suatu hipotesis dan tercipta sebuah kesimpulan dan juga saran. Kemudian untuk objek yang pertama ini saya menggunakan objeknya yaitu pengaruh kualitas pelayanan, inovasi layanan, dan mekanisme pengaduan terhadap kepuasan stakeholder. Kemudian untuk subjeknya itu stakeholder eksternal KPPN ABC, di mana stakeholder eksternal itu ada dua jenis yaitu satuan kerja dan juga pemerintah daerah. Nah, dari subjek tersebut saya gunakan sebagai populasi dengan menjumlahkan satker dan pemerintah daerah dari 107 ditambah 6 menjadi 113. Kemudian dari populasi tersebut saya mengambil sampel dengan menggunakan metode pervasive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria yaitu yang pertama tidak menjabat sebagai KPA dan memegang role sebagai operator user aplikasi. Nah, untuk perhitungannya saya menggunakan rumus Rolfing di mana didapatkan hasil 88,1 kemudian saya membulatkannya menjadi 89. Untuk teknik pengumpulan data, saya melakukan observasi, dokumentasi, dan juga penyebaran kuesioner yang saya buat menggunakan Google Form. Kemudian saya sebarkan kepada stakeholder KPPN ABC sebagai responden. Kemudian untuk skala Likert-nya saya menggunakan 1-5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Kemudian untuk teknik analisis data, saya menggunakan dua statistik. Yang pertama yaitu statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Nah, dari angket yang saya sebarkan itu nanti, kemudian saya statistik dengan mungkin nanti ada profil demografi, kemudian ada usia, jenis kelamin, dan juga umur dan jabatan yang nanti saya akan tampilkan dengan menggunakan diagram pie, diagram batang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk statistik inferensial dari hasil responden tersebut nanti saya akan menggunakan 6 uji, yaitu yang pertama ada uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji kelayakan model atau uji F, kemudian ada uji koefisien determinasi, kelima ada uji regresi linear berganda, dan yang keenam nanti ada uji hipotesis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.